Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Dewi Kartika, NPM 028. Saya berasal dari Administrasi Bisnis 2022 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu kepemimpinan. Jadi kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh bersama. Yang selanjutnya, kepemimpinan mempunyai tujuan, fungsi, serta gaya kepemimpinannya sendiri. Yang pertama yaitu tujuan. Sarana untuk mencapai tujuan yaitu memotivasi orang lain. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama yaitu fungsi administratif, dan yang kedua yaitu fungsi sebagai top manajemen, dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan birokrasi, kepemimpinan otokrasi, kepemimpinan delegatif, dan yang terakhir adalah kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan penting dalam bisnis. Banyak yang mengatakan bahwasannya kepemimpinan merupakan sebuah karakter utama yang diperlukan dalam bisnis. Hal ini tidak lain karena peran kepemimpinan berpengaruh terhadap jalannya bisnis dan juga kinerja karyawan. Dunia bisnis tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya bertemu masalah yang harus diselesaikan. Di dalam suatu kepemimpinan terdapat beberapa teori. Yang pertama yaitu teori sifat, yang kedua teori situasional, yang ketiga teori perilaku, dan yang terakhir yaitu teori transformasional. Cara pemimpin mengambil keputusan dengan baik. Yang pertama yaitu khawatirlah sebelum melangkah. Pada intinya, lakukanlah apapun yang dapat kita lakukan terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa keputusan yang kita buat itu benar. Tetapi sekali kita telah membuat keputusan itu dan melaksanakannya, maka berhentilah untuk khawatir dan gelisah tentang hasilnya, karena hal itu sudah berada di luar jangkauan kita. Yang kedua yaitu ajukan 5 pertanyaan pokok pada diri kita sendiri. Yang pertama, apakah saya harus membuat keputusan ini? Yang kedua, apa sesungguhnya yang harus saya putuskan? Yang ketiga, kapan saya membuat keputusan? Dan yang keempat, apa saja yang harus saya ketahui sebelumnya? Yang terakhir, bagaimana sih caranya saya membuat keputusan ini? Hal yang dilakukan pemimpin dalam mengatasi masalah. Yang pertama, mengubah struktur individual dan struktur organisasi. Yang kedua, konflik antar individu maupun antar kelompok. Yang ketiga, tindakan yang otoriter. Yang terakhir yaitu konflik dari dalam diri individu, individual konflik. Sekian dari saya mengenai penjelasan kepemimpinan. Thank for your attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya